Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Aryani. Di sini saya akan menjelaskan interpretasi hasil analisis regresi linier dengan metode OLS. Sebelumnya saya sudah menganalisis regresi linier sederhana dan regresi linier berganda dengan metode OLS. Dan pada video ini saya akan menginterpretasikan hasil regresi linier berganda. Ini ialah hasil analisis produksi belimbing yang sudah saya pindahkan ke dalam Microsoft Word. Dan saya juga sudah menandai beberapa, yaitu ada R-square, ada evaluate, dan ada estimasi koefisien dan standar error masing-masing variabel. Nah, hasil analisis ini bisa dipersingkat dengan dua bentuk. Yang pertama yaitu bentuk persamaan, dan yang kedua ialah bentuk tabel saji. Adapun bentuk persamaan yang itu YT sama dengan B0 ditambah B1X1T ditambah B2X2T ditambah B3X3T ditambah B4X4T ditambah B5X5T ditambah B6X6T ditambah ET. Kemudian memasukkan angka-angka hasil analisis ke dalam persamaan. Di sini ada konstanta yang berwarna hijau gelap dan ada juga berwarna biru, ada koefisien luas lahan, berwarna merah jumlah pohon, berwarna ungu pupuk kandang, berwarna abu-abu pupuk ponska, berwarna hijau ialah koefisien insektisida, dan berwarna kuning ialah koefisien tenaga kerja. Kemudian di sini ada bentuk tabel saji berisi dua kolom. Yang pertama ialah kolom variabel name. Di sini hanya berisi variabel-variabel independennya saja. Kemudian di sini ada kolom koefisien yang berisi angka-angka hasil analisis. Di sini juga terdapat R-square. R-square di sini berfungsi sebagai indikator ketepatan model. Di sini R-square-nya yaitu 0,9920. Yang artinya, model yang digunakan dapat menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independennya sebesar 99,20%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, yang ditandai dengan adanya ET di dalam bentuk persamaan. Selanjutnya, ini terdapat nilai F-tabel. F-tabel yang saya gunakan ialah signifikansi 5%. Caranya yang pertama yaitu dengan F1 yaitu DF pembilang, di sini yaitu nilai jumlah variabel independen dikurang 1. Di sini variabel independen saya yaitu ada 6 dikurang 1, 5. Yaitu di sini. Kemudian V2 sebagai penyebut didapat dari jumlah observasi dikurangi jumlah variabel independen. Artinya, 60 dikurang 6 yaitu 54. Dan didapatkan F-tabel sebesar 2,39. Selanjutnya, kita melakukan uji F. Di sini nilai F hitung sebesar 1097,878 dan F-tabel yaitu 2,39, yang artinya F hitung lebih besar dari F-tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Atau artinya keseluruhan variabel independen yang dimiliki secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya, kita akan melakukan uji statistik secara parsial atau uji T. Uji ini digunakan untuk mengetahui masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, yang pertama yaitu variabel luas lahan. Untuk variabel luas lahan, T hitung yaitu sebesar minus 0,4514 yang didapat dari hasil analisis tadi. Nah, di sini. Dan T-tabel yaitu 2,006. Artinya T hitung lebih kecil dari T-tabel. Maka terima H0 dan tolak H1. Atau
variabel luas lahan ini tidak berpengaruh terhadap produksi belimbing. Selanjutnya kita juga harus mengetahui seberapa besar sih variabel tersebut mempengaruhi variabel dependennya. Dengan menggunakan nilai koefisien regresinya, di sini nilai koefisien regresi luas lahan yaitu sebesar minus 0,0025415. Artinya, variabel ini tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi belimbing. Jadi, jika petani menambahkan 1 hektar luas lahan, maka potensi jumlah produksi yang diterima petani ialah minus 1,5758 atau tidak berpengaruh. Koefisien bernilai negatif, di sini artinya terjadi hubungan negatif antara luas lahan dengan jumlah produksi belimbing. Selanjutnya, variabel jumlah pohon atau X2T. T hitung sebesar 3,044 dan T tabel sebesar 2,006. Artinya, nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka tolak H0 dan terima H1, atau variabel jumlah pohon berpengaruh terhadap produksi belimbing. Selanjutnya, dengan menggunakan nilai koefisien regresinya juga, di sini yaitu sebesar 1,5758. Artinya, variabel ini berpengaruh terhadap jumlah produksi belimbing sebesar 1,5758. Jadi, jika petani menambahkan 1 batang pohon, maka potensi jumlah produksi yang diterima petani ialah sebesar 1,5758. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pupuk kandang atau X3T. Dengan T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 3,965 lebih besar dari 2,006. Maka, tolak H0 dan terima H1, atau variabel pupuk kandang berpengaruh terhadap produksi belimbing. Dengan koefisien regresi sebesar 0,61059, artinya variabel ini berpengaruh terhadap jumlah produksi belimbing sebesar 0,61059. Jadi, jika petani menambahkan pupuk kandang sebesar 1, maka potensi jumlah produksi yang diterima petani tersebut ialah sebesar 0,61059. Dan seterusnya. Selanjutnya, setelah mengetahui masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tersebut, maka dilanjutkan menyajikan hasil analisis dengan pembahasan yang menarik. Pembahasan tersebut seperti yang telah saya buat, yaitu yang pertama ialah luas lahan atau X1T. Di sini kita membuat pembahasan ditambah dengan penelitian terdahulu. Mari saya akan membacakannya. Dari hasil uji T yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel, sehingga variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi belimbing. Sedangkan dilihat dari koefisien regresi variabel ini sebesar minus 0,0025415. Maka dapat disimpulkan jika petani melakukan penambahan 1 hektar luas lahan, maka potensi jumlah produksi yang akan didapat oleh petani ialah sebesar minus 0,0025415. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Teti Suciati 2004 yang berjudul Efisiensi Faktor-Faktor Produksi dalam Usaha Tani Bawang Merah di Desa Pabuaran, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, di mana dari hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa penggunaan faktor produksi lahan, insektisida dan pupuk buatan masih belum efisien dan penggunaannya perlu ditambah untuk memperoleh tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Faktor produksi bibit dan tenaga kerja penggunaannya telah melampaui batas efisiensi, sehingga perlu dikurangi untuk memperoleh tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Selanjutnya, jumlah pohon atau X2T. Dari hasil uji yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, sehingga variabel jumlah pohon berpengaruh terhadap jumlah produksi belimbing. Dari koefisien regresi variabel ini sebesar 1,5758, disimpulkan jika petani melakukan penambahan 1 batang pohon, maka potensi penambahan jumlah produksi yang akan didapat petani ialah sebesar 1,578.
Sesuai juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani, Zainuddin, dan Idris 2006 yang berjudul Pengaruh Penggunaan Faktor-Faktor Produksi Terhadap Produksi Padi Sawah di Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, di mana faktor-faktor produksi yang berpengaruh terhadap produksi padi sawah di Kecamatan Lambuya meliputi luas lahan, benih, pupuk, insektisida, dan tenaga kerja, di mana keseluruhan faktor-faktor tersebut berpengaruh nyata terhadap produksi padi sawah. Kemudian juga untuk variabel pupuk kandang, pupuk konska, insektisida, dan tenaga kerja. Nah, itulah tadi hasil interpretasi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.